Bab 1849. Perkataan ini diucapkan dengan nada yang mengandung sedikit permohonan. Orang yang mendengarkan pasti akan mengira Lorenzo adalah orang yang egois, tidak memikirkan orang lain. Bahkan sekarang ia memaksa kepada Dewi. Lorenzo terkejut. Raut wajahnya berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Seperti malam menjelang badai, di mana langit sepenuhnya dipenuhi awan gelap. Ia belum pernah menerima pukulan seperti ini. Jantungnya seolah ditusuk oleh sesuatu. Darah segar mengalir. Pada saat ini, dia merasa dirinya adalah sebuah lelucon. Seluruh keinginan, ketekunan, kegigihan, semuanya adalah lelucon. Melihat Lorenzo yang seperti ini, tidak bisa dipungkiri Dewi merasa sedikit menyesal. Ia merasakan dirinya sendiri sedikit keterlaluan. Meskipun ia telah melupakan masa lalu, namun melihat Lorenzo yang terluka dan sedih seperti ini, hatinya merasa sangat sakit. Setelah dipikir-pikir, dirinya saat itu juga mencintainya dengan tulus kan. Jasper sangat khawatir. Dia sudah mengikuti Lorenzo selama 10 tahun. Dia tidak pernah melihat Lorenzo seperti ini sebelumnya. Lorenzo tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuat isyarat tangan dengan dingin. Jasper segera memberi perintah untuk melepaskan Brandon. Brandon dipukul hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Ia merangkak keluar dari mobil, lalu dengan lemah bersembunyi di belakang tubuh Dewi, seperti seorang menantu wanita yang dituding. Sebaliknya Dewi lebih seperti seorang pria yang punya rasa tanggung jawab, melindunginya dengan penuh keberanian. Lorenzo menatap Dewi dengan dalam. Dia tidak berkata apapun, lalu kembali masuk ke mobil. Rombongan mobil itu pergi. Dengan cepat hilang dari pandangan mereka. Apa dia Tuan L, yang legendaris itu? Brandon bertanya dengan rasa takut. Hawa pembunuh, benar-benar menakutkan. Iya, naiklah dulu ke atas. Dewi melangkahkan kakinya menuju ke hotel. Brandon segera berjalan mengikutinya. Dewi, yang kamu bilang bahwa kamu akan menikah denganku. Apa itu benar? Dewi memutar bola matanya dan tidak menghiraukannya. Ia hanya mempercepat langkah kakinya. Kamu juga bilang, kalau kamu sedang mengandung anakku. Hehehe, memikirkan ini, andai bisa berubah menjadi kenyataan. Tutup mulutmu. Dewi memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin. Aku berkata seperti itu untuk menyingkirkannya. Cepat atur, malam ini kembali ke Swedoland. Kenapa begitu terburu-buru? Brandon mempercepat langkahnya agar bisa mengikuti. Bukannya kamu ingin mencari tabib Hansen untuk melakukan operasi? Sudah tidak ada waktu lagi. Dewi mengerutkan keningnya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, situasi dapat berubah menjadi tidak menguntungkan. Hah, kenapa? Brandon tidak mengerti. Bagaimana kalau Lorenzo merasa bahwa dirinya telah dipermalukan, lalu kembali mencariku untuk balas dendam? Dewi berkata dengan marah. Dia orang yang menganggap dirinya hebat. Mana pernah dia dihina seperti tadi? Aku telah menghinanya. Betul juga. Aku merasa tatapannya tadi seperti mau menerkam orang. Brandon terus merasa ketakutan setiap mengingatnya. Beruntung nyawanya bisa selamat. Kedua orang itu kembali ke kamar, mulai membeli tiket dan bersiap-siap berangkat. Pada saat yang sama, di dalam mobil, Lorenzo tampak murung. Dia tidak berkata apa-apa. Jasper belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Hatinya sungguh tidak tenang. Ia ingin menenangkannya, namun tidak tahu harus berbicara apa. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pengalaman mengenai hal ini. Pada saat yang sama, ponsel Lorenzo bergetar, namun ia seolah tidak menyadari sama sekali. Ia tetap duduk di sana tidak bergerak sama sekali. Jasper tidak berani mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Ia langsung mengangkat. Halo, setelah beberapa patah kata, ia langsung melapor pada Lorenzo. Tuan, sesuatu terjadi di perusahaan. Lorenzo kembali sadar. Ia mengambil ponsel, membuka dan memeriksa dokumen. Dalam sekejap, ia memberikan perintah dengan suara rendah. Kembali ke Emron. Baiklah, Dewi dan Brandon memanggil sebuah taksi, lalu mengemudi menuju bandara. Pangeran Willy menelepon saat mereka sedang dalam perjalanan. Dewi, apa kamu sudah senggang? Mari kita bertemu. Sekarang aku dalam perjalanan menuju bandara.
Jawab Dewi. Ada apa? Untuk apa kamu ke bandara jam segini? Pangeran Willy bertanya dengan buru-buru. Kamu mau kemana? Ke Swedoland. Ada hal yang harus aku selesaikan. Dewi berkata dengan santai. Ada apa? Bab 1850. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Pangeran Willy sedikit kecewa. Apa kamu sudah bertemu dengan Elle? Sudah. Dewi menjawab dengan santai. Ada hal lain yang harus aku urus. Aku tidak bisa ngobrol denganmu. Harap kamu ingat. Tolong jaga rahasia. Selesai berbicara, Dewi langsung menutup telepon. Pangeran itu masih belum menyerah. Brandon berkata dengan raut wajah masam. Kalian berasal dari dunia yang berbeda. Tidak mungkin bisa bersama. Siapapun itu, tetap berasal dari dunia yang berbeda denganku. Sebenarnya ada berapa banyak dunia yang ada di bumi ini? Dewi memutar bola matanya. Mendengar perkataannya yang seperti itu. Hati Brandon sedikit tidak nyaman. Jangan-jangan kamu menyukai pangeran itu. Cerewet. Dewi melihat jam tangannya. Kemudian mendesak sopir untuk bergegas. Meskipun ia memesan penerbangan pagi di jam 9. Namun ia tetap ingin secepatnya sampai di bandara. Entah mengapa. Ia merasa sedikit tidak tenang. Raut wajah muram Lorenzo berulang kali muncul di benaknya. Beserta sorot mata yang penuh luka itu. Dewi merasa ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Ia hanya ingin melarikan diri dari kota ini secepat mungkin. Berita pagi. Presidir Grup Smith, James, ditemukan meninggal dunia bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Putrinya, Tracy, ada di bar Kaisar tadi malam. Radio di dalam taksi sedang menyiarkan berita pagi. Setelah mendengar berita ini, Brandon tertegun. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Kemarin ia masih baik-baik saja. Putrinya bahkan ingin bertunangan. Kenapa pagi ini tiba-tiba? Brandon tidak percaya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sopir taksi menghela napas. Siapa yang menyangka? Konglomerat yang menarik perhatian puluhan ribu orang. Secara mengejutkan bisa lompat dari gedung. Kenapa berita ini berhenti? Bisa disetel kembali? Brandon bertanya dengan panik. Berita ini sudah diberitakan berulang kali pagi ini. Sopir taksi memutar stasiun radio yang lain. Stasiun radio itu juga menyiarkan berita yang sama. Sopir itu kemudian menebak. Aku dengar, pertunangan Putri Presidir James dibatalkan kemarin malam. Mungkin dia tidak bisa menanggung malu. Jadi lompat dari gedung. Tidak mungkin. Brandon sangat yakin. Seseorang yang telah melakukan hal-hal besar, tidak mungkin melakukan hal ekstrim hanya karena masalah kecil seperti ini. Tidak jelas juga, sopir taksi itu berkata. Di berita juga dikabarkan, setelah pertunangan itu dibatalkan, putrinya pergi ke bar menyewa gigolo. Berita ini menjadi begitu besar. Presidir James kehilangan muka. Apa mungkin karena ini? Untuk sementara aku tidak bisa menjawab, berita ini benar atau tidak. Kalaupun benar, hal ini juga tidak akan membuat Presidir James kehilangan akal sehat. Brandon sedikit marah. Sekarang, semua berita negatif tidak bisa dipercaya. Pasti ada oknum-oknum yang sengaja mengeluarkan berita itu untuk mencemari nama baik Presidir James. Dewi tidak mengatakan apapun. Ia hanya terdiam. Presidir James yang kukenal sangat tenang, kuat dan optimis. Ia tidak mungkin memilih jalan ini. Brandon mengerutkan kening. Mungkinkah dia dicelakai oleh seorang pengkhianat? Aku tidak terlalu mengerti perkara bisnis. Dewi terdiam sesaat. Ia menasihati mereka. Sekarang Presidir James telah tiada. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Coba periksa apa putrinya butuh bantuan. Bantu dia secara diam-diam. Baik. Aku akan minta temanku untuk mengawasinya. Kamu yang selidiki sendiri. Tapi sekarang kita akan ke Swedoland. Kita ke sana hanya beberapa hari. Setelah selesai, kembalilah ke Bunaken. Lihat Putri Presidir James membutuhkan bantuan apa. Ya, bantu secara diam-diam. Jangan terlalu terlihat. Aku mengerti. Bab 1851. Mereka berdua dengan cepat tiba di bandara. Setelah melewati loket pemeriksaan keamanan, mereka sampai di ruang tunggu keberangkatan. Brandon memberikan Dewi sebotol air mineral. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Dewi, kamu punya begitu banyak uang.
Kenapa malah berhemat seperti itu? Setiap kali bepergian hanya menggunakan kelas ekonomi. Meluruskan kaki pun tidak bisa. Aku bisa meluruskan kaki. Dewi kini sedang membaca jurnal medis. Itu karena kamu pendek. Tinggiku 180 cm. Kakiku panjang. Aku sangat menderita setiap kali naik kelas ekonomi. Brandon bergumam. Kamu boleh ganti kelas ke kelas bisnis. Tapi bayar sendiri. Dewi memelototinya. Tinggiku 162 cm. Apanya yang pendek? Betul. Betul. Kamu tidak pendek. Kamu ini disebut mungil dan manis. Brandon secepatnya menyanjungnya. Aku tidak akan ganti kelas. Aku mau duduk bersamamu. Dewi tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan membaca jurnal. Brandon bosan. Ia tidak punya pilihan lain selain bekerja. Sambil memeriksa kondisi grup Smith, ia menemukan bahwa dalam 6 bulan terakhir ini, grup Smith secara tiba-tiba terus-menerus muncul masalah. Ia membaca data sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk berkata, tampaknya memang ada kekuatan besar yang sedang mempermainkan grup Smith. Semua sudah terjadi. Kita juga tidak bisa mengubah apapun. Dewi sangat tenang. Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membantu putrinya saat dia berada dalam kesulitan. Iya, Brandon mengangguk-anggukan kepala. Kamu ini sebagai seorang dokter. Kamu bisa melihat hidup dan mati. Bahkan kini kamu bisa melihat perkara duniawi. Saat masih kecil, aku selalu berpikir, asalkan aku kuat, aku bisa mengontrol segalanya. Tapi kenyataannya, ada beberapa hal yang tidak bisa aku kendalikan. Kamu masih memikirkan hal itu. Brandon menatapnya dengan sedih. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Hasil akhirnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika bukan karena kesombonganku, mungkin saja anak itu masih tertolong. Hati Dewi sangat berat. Beberapa tahun yang lalu, saat ia masih seorang pemula, ia pernah merawat seorang pasien, seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Ayah dari gadis itu telah mengorbankan segalanya untuk mencarinya agar anaknya bisa dioperasi. Namun pada akhirnya karena beberapa alasan, operasi itu gagal. Anak itu meninggal dunia. Kejadian itu membuat Dewi sangat terpukul. Sebelumnya, ia selalu merasa dirinya maha kuasa. Sikapnya sangat angkuh. Bahkan ia bersumpah pada ayah dari gadis itu bahwa operasi itu pasti akan berhasil. Ayah gadis itu percaya sepenuhnya kepadanya. Maka ia sudah mulai menyiapkan acara ulang tahun anaknya. Namun pada akhirnya, anak itu meninggal di atas meja operasi. Ayah dari gadis itu putus asa. Ia sangat membenci Dewi. Ia bersumpah bahwa Dewi akan membayar ganjarannya. Sejak saat itu, Dewi menutup diri. Selama 1 tahun penuh ia tidak membuka praktik. Sampai saat ia menerima permohonan dari Pangeran Willy. Ia akhirnya berangkat ke Denmark. Saat itu kamu baru berumur 19 tahun. Kamu belum punya pengalaman yang cukup. Itu adalah hal yang wajar. Lupakan. Jangan dibicarakan lagi. Dewi mengubah topik pembicaraan. Ia berdiri dan berjalan menuju ke toilet. Ia ingin membasuh wajahnya dan sejenak menenangkan suasana hatinya. Duar, ada yang mendobrak dinding belakang. Dewi menoleh. Itu peluru. Ia bereaksi dengan cepat. Ternyata ada seorang penembak yang menggunakan peredam pada senjatanya. Tanpa disangka, ada baku tembak di bandara. Belum sempat Dewi berpikir panjang. Sebuah perkelahian dimulai. 2 kelompok orang mulai baku tembak dengan sengit dan ia tidak sengaja terlibat di dalamnya. Dewi mendongakkan kepala. Ia menyadari bahwa salah satu kelompok yang terlibat baku tembak adalah anak buahnya Lorenzo. Tampaknya ada orang yang menyerangnya. Namun anak buah Lorenzo melawan balik. Kenapa malah bertemu lagi dengannya? Di dalam benak Dewi berteriak. Sial. Ia secepatnya meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, ia tiba-tiba melihat sosok kurus tinggi di hadapannya. Dengan wajah tampan dan rupawan bagaikan dewa. Sosok itu menyipitkan matanya dan terus menatapnya. Lorenzo, mati kau. Tiba-tiba, terdengar suara raungan melengking dari belakang. Seseorang sedang membidik senjatanya ke tubuh Lorenzo. Bab 1852. Dewi menghindar tanpa sadar. Tepat pada saat bersamaan, sesuatu mengenai kakinya. Ia terhuyung-huyung dan jatuh ke pelukan Lorenzo. Sebuah peluru tepat mengenai punggungnya.
Brandon berteriak dengan panik. Sedangkan Lorenzo tercengang dengan Dewi yang ada di dalam pelukannya. Pikirannya kosong. Sakit sekali. Dewi tertembak peluru untuk pertama kalinya. Ia yang merupakan seorang dokter, kini baru menyadari betapa sakitnya tertembak peluru. Karena tembakan itu tidak mengenai organ vitalnya, ia tidak langsung tidak sadarkan diri. Namun ia bisa merasakan dengan sangat jelas sakit yang menggerus tulangnya, yang menjalar hingga ke seluruh bagian tubuhnya. Jangan takut, aku di sini. Lorenzo memeluk Dewi dengan erat dan memberi perintah dengan marah. Panggil ambulan. Baik, Jasper segera memanggil ambulan. Jeff menangani orang-orang itu dengan cepat. Tidak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan tempat kejadian. Lorenzo menggendong Dewi masuk ke dalam mobil. Brandon hendak mengikutinya. Namun pengawal keluarga Moore malah mendorongnya menjauh. Brandon, Lorenzo tidak punya pilihan lain selain membiarkannya masuk ke mobil. Seluruh wajah Brandon pucat. Melihat Dewi terluka, jangan takut. Kita akan segera ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Ambil ini. Dewi mengambil kalung salib dari saku celananya dengan tangan yang berlumuran darah. Dengan gemetar ia memberikannya pada Brandon. Pergilah ke Swedoland. Tapi, kamu, pergi. Ia tidak berani melawan Dewi. Baik, aku mengerti. Brandon mengambil kalung itu. Ia menatap Lorenzo dengan cemas. Tolong jaga dia baik-baik, enyahlah. Lorenzo menendangnya keluar dari mobil. Jalan. Brandon yang ditendang keluar dari mobil, merangkak di lantai dengan perasaan malu. Ia bangun dengan sedih menatap mobil yang pergi melaju kencang itu. Ia khawatir dengan Dewi. Namun ia juga tidak punya pilihan lain selain mendengarkan perintahnya. Pergilah ke Swedoland untuk menangani urusan panti asuhan terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, Dewi tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah di sepanjang perjalanan. Lorenzo membawa Dewi ke rumah sakit Bunaken untuk dirawat. Dokter secepatnya mengeluarkan peluru dengan operasi. Untungnya tidak mengenai organ vital. Tidak ada ancaman nyawa. Namun, Lorenzo benar-benar marah. Ia memerintahkan Jeff untuk mencari pelakunya dan mencabik-cabik pelaku itu menjadi berkeping-keping. Jasper mengingatkan Lorenzo dengan hati-hati. Ini adalah negara Nusantara. Pengawasan hukumnya begitu ketat, tidak bisa sembarangan. Lorenzo berteriak dengan dingin. Kamu tidak bisa membawa dan membunuh orang itu di Emron. Baik, Jasper secepatnya menundukkan kepala. Wiwi tidak mempedulikan nyawanya demi menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Lorenzo menggenggam erat tangan Dewi. Hatinya terharu sekaligus merasa bersalah setiap kali ia menatap wajah pucat Dewi. Jasper tertegun. Tidak mempedulikan nyawa demi menyelamatkannya. Tuan, sepertinya Anda salah. Gadis itu sepertinya tidak sengaja jatuh ke pelukanmu. Ia tidak sengaja menghalangi peluru itu. Tentu saja, Jasper tidak berani mengatakan kalimat ini. Saat ini hanya Wiwi yang ada di dalam pikiran Lorenzo. Jika ia mengatakan kebenarannya, ia takut Lorenzo akan memarahi dan mencekiknya sampai mati. Semua salahku. Lorenzo menatap Dewi yang sedang tertidur dan berkata dengan penuh rasa bersalah. Dia sengaja mencari laki-laki untuk membuatku marah. Aku malah percaya dan menganggap itu benar. Seharusnya aku tahu. Bagaimana mungkin dia melupakanku begitu saja? Dia pernah berjanji. Setelah dewasa nanti, dia akan menikahiku. Tuan, Jasper sebenarnya sudah tidak tahan lagi. Ia buru-buru mengingatkannya. Tapi Nona Wiwi, bukankah dia bilang dia sedang hamil? Dokter sudah memeriksanya. Dia tidak hamil. Wajah Lorenzo menggelap. Dengan raut wajah serius berkata, sepertinya dia ingin menghindariku. Jadi dia mencari alasan untuk membohongiku. Namun pada saat-saat kritis, dia mengikuti perasaannya dan langsung menyelamatkanku tanpa berpikir apapun. Dia mencintaiku. Aku tahu itu. Jasper tidak dapat mengatakan apapun. Tuannya ini benar-benar keras kepala jika berurusan dengan perasaan. Bab 1853. Saat Dewi sadar, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan putih. Semua hiasan di ruangan ini dominan berwarna putih, dipadukan dengan hiasan-hiasan bernada ringan, terlihat segar dan romantis. Pikirannya kosong. Saat ia sedang mengamati ruangan dengan mengamati,
Tiba-tiba beberapa perawat masuk dan bertanya dengan penuh hormat. Nona Wiwi, Anda sudah sadar? Dewi kebingungan. Nona Wiwi, halo. Aku Nola, asisten rumah tangga di sini. Tuan Lorenzo memintaku untuk menjagamu dengan baik. Bagaimana perasaanmu? Apa lukanya masih sakit? Aku sudah memanggil dokter datang. Seorang bibi dengan wajah ramah berjalan ke samping tempat tidur dan menatap Dewi sambil tersenyum. Dia adalah orang luar, namun dia bisa berbicara bahasa negara Nusantara dengan lancar. Ini di mana? Dewi berusaha keras untuk bangkit dan duduk. Kedua pelayan langsung maju dan memapahnya. Ini kota Snowy, negara Emron, di kediaman keluarga Mor. Nola tersenyum dan menjawab, juga merupakan kediaman Tuan Lorenzo. Hah, Dewi tercengang. Lorenzo membawa ke kediamannya di Emrop. Berakhir sudah. Ia sudah tidak bisa kabur lagi. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Beberapa dokter wanita masuk, memberikan penghormatan pada Dewi, lalu mulai memeriksa lukanya. Membiarkan mereka memeriksanya, ia berpikir, apakah mereka sudah menemukan luka di belakang kepalanya? Apakah Lorenzo sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya? Jawabannya segera diketahui. Ternyata mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu. Jika mereka menyadarinya, maka mereka akan mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Jika mereka mengetahui identitasnya yang sebenarnya, orang-orang ini tidak akan bertemu Nona Wiwi lagi. Benar juga. Sebagai dokter biasa, pasti mereka akan fokus pada punggung tertembak. Pasti mereka hanya akan mengobati bagian belakangnya. Mereka tidak mungkin berpikir ada potongan logam tersembunyi di kepalanya. Tidak masalah mereka tidak mengetahuinya. Jangan sampai Lorenzo mengira ia membohongi dan mempermainkannya. Namun, ia sudah mengatakan bahwa ia hamil. Mengapa Lorenzo masih membawanya ke rumahnya? Anggap saja ia tidak peduli telah memiliki pacar. Namun bagaimana dengan hamil? Apa dia juga tidak peduli Dewi hamil? Nona Wiwi, sekarang aku akan mengganti perbanmu. Ini akan sedikit sakit, tapi tidak lama. Mohon tunggu sebentar. Bahasa yang diucapkan dokter itu tidak terlalu bagus, namun dia mengerti. Iya, Dewi merespon. Lalu dengan patuh berbaring dan menunggu mereka mengobati lukanya. Perawat-perawat wanita itu sudah sangat lembut dan berhati-hati. Namun saat obat dibasuh di atas lukanya, terasa sedikit sakit. Dewi berteriak. Ah, lalu terdengar suara dari luar. Pelan sedikit. Baik, Dewi menoleh dan melihat ke sana. Lorenzo berdiri di depan pintu. Dengan kening mengkerut menatap ke sini. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ketegangan. Dewi sedikit bingung. Apa yang terjadi dengan pria ini? Ia telah menyadari Dewi membohonginya. Lalu sengaja membawa Dewi ke kediamannya untuk balas dendam. Lorenzo masih keras kepala. Ia mengira Dewi adalah cinta pertamanya saat ia masih kecil. Meskipun sedang mengandung anak orang lain, ia masih mau bersama dengannya. Setelah mengganti perban, perawat-perawat itu menundukkan kepala dan mundur. Nola memapah Dewi, lalu menundukkan kepala dan berjalan ke samping. Lorenzo berjalan masuk dan bertanya dengan suara pelan, "Apa masih sakit?" Dewi kebingungan dan menjawab dengan lemah, "Iya, tidak apa-apa. Setelah lewat beberapa hari, kamu akan baik-baik saja. Biasanya luka karena tembakan akan sakit selama 3 hari. Setelah 3 hari tidak akan sakit lagi." Jelas-jelas suara Lorenzo sama dengan ia yang biasanya. Namun nada bicaranya sedikit hati-hati. "Ya," Dewi merespon. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu terluka demi aku. Aku harus bertanggung jawab." Lorenzo menjawab dengan sungguh-sungguh. "Kelak, aku akan merawat dan melindungimu." Dewi terdiam sesaat. Ia buru-buru menjelaskan. "Sepertinya kamu salah paham. Saat itu karena..." Ia belum menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Dewi terkejut. Lorenzo mengerutkan keningnya. "Bukannya aku sudah bilang?" Seret dia jauh sedikit. "Jangan mengagetkan Wiwi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya."